Tahukah Anda bahwa perusahaan AI Cina yang relatif tidak dikenal, DeepSeek, telah mengejutkan dunia teknologi dengan menciptakan model yang menyaingi ChatGPT dan Meta, tetapi dengan biaya yang jauh lebih murah? DeepSeek hanya menghabiskan 5,6 juta dolar untuk melatih modelnya, dibandingkan dengan ratusan juta bahkan miliaran dolar yang dikeluarkan oleh OpenAI atau Google. Mereka mencapai hal ini dengan menggunakan chip yang biasa-biasa saja, akan tetapi dapat mengatasi keterbatasan perangkat keras ini. Model mereka dapat menyaingi atau bahkan mengungguli raksasa seperti ChatGPT dan Google dalam aplikasi tertentu. Apakah ini berarti AI Cina telah melampaui AS dalam perlombaan AI global? Mari kita kupas lebih dalam. DeepSeek, Alibaba dan Zero1.ai menjadi berita utama karena kemajuan pesat mereka di luar dugaan kalangan AI Amerika. Perusahaan-perusahaan ini mencapai hasil yang mengesankan meskipun menghadapi tantangan seperti pembatasan chip oleh AS dan pendanaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di barat. China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. I think we should take the development out of China very, very seriously. A game-changing move that does not come from OpenAI, Google, or Meta. There is a new model that has all of the valley buzzing. But from a Chinese lab called DeepSeek. It's opened a lot of eyes of what is actually happening in AI in China. What took Google and OpenAI years and hundreds of millions of dollars to build, DeepSeek says took it just 2 months and less than $6 million. Jadi, bisakah kita mengatakan bahwa Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat dalam hal teknologi AI? Fakta bahwa perusahaan-perusahaan Cina mencapai hasil yang kompetitif dengan sumber daya yang lebih sedikit memang merupakan tanda kemajuan teknologi. Namun, apakah itu berarti teknologi AI Cina sekarang lebih unggul dibandingkan AS? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa ada beberapa perbedaan utama dalam pendekatan teknologi AI Cina dan Amerika. Perusahaan Cina seringkali berfokus pada model yang spesifik yang disesuaikan dengan industri tertentu, seperti layanan kesehatan, manufaktur, pengintaian, sehingga lebih mudah untuk dioptimalkan. Sebagai contoh, DeepSeek dan Zero1.ai berfokus pada robotika berbasis AI dan telah mengembangkan model efisien untuk sistem otonom yang tidak bergantung pada chip paling canggih. Alibaba telah mengembangkan model AI yang sangat efisien untuk e-commerce, logistik, dan cloud computing. Model Ernie dari Baidu merupakan pesaing kuat GPT-3 dan GPT-4, namun dikembangkan dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit. Ernie sangat efektif dalam memahami nuansa bahasa Mandarin dan telah berhasil diterapkan di industri seperti layanan kesehatan dan pendidikan. SenseTime, pemimpin dalam pengenalan wajah, telah mengembangkan model relatif kecil yang dapat dijalankan pada perangkat dengan power rendah, memungkinkan penerapan secara luas dalam aplikasi pengawasan dan keamanan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan barat, seperti OpenAI dan Google berinvestasi besar-besaran pada model bertujuan umum seperti GPT-4 dan Gemini. Mereka lebih fleksibel namun membutuhkan lebih banyak biaya dan sumber daya. Pembatasan dan larangan oleh AS terhadap chip canggih, seperti NVIDIA A100 atau H100 telah memaksa perusahaan Cina untuk berinovasi dalam perangkat lunak dan algoritma sebagai kompensasinya. Hasilnya, perusahaan-perusahaan Cina kini unggul dalam optimasi algoritma, membuat model mereka berjalan secara efisien pada perangkat keras walau kurang powerful. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan barat dapat 100% mengandalkan chip-chip mutakhir untuk melampaui batas-batas yang mungkin dicapai dengan AI. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan barat masih memimpin dalam menerbitkan penelitian inovatif dan mengembangkan teknologi dasar. Perusahaan-perusahaan Cina sebaliknya, justru seringkali memanfaatkan kemajuan teknologi dasar ini dibandingkan menciptakannya dari awal. Perusahaan-perusahaan barat masih memimpin dalam penelitian dasar AI. Model AI barat seperti ChatGPT dan Gemini lebih banyak diadopsi secara global, sehingga memberi mereka keunggulan dalam hal pengaruh dan dampak di dunia nyata. Perusahaan-perusahaan Cina kuat dalam AI terapan dan komersialisasi. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan AI Tiongkok dapat mencapai hasil yang kompetitif dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit dan perangkat keras yang tidak secanggih barat, merupakan indikasi kuat dari kehebatan teknologi mereka, khususnya dalam optimalisasi dan aplikasi praktis. Namun,
teknologi mereka belum tentu lebih baik secara absolut. Tetapi mereka lebih mampu beradaptasi terhadap keterbatasan mereka dengan cara yang inovatif. Meskipun AI Cina mungkin belum sepenuhnya melampaui Amerika, kemampuan mereka untuk mencapai lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih sedikit, merupakan bukti inovasi dan kemampuan beradaptasi mereka. Satu hal yang pasti, DeepSeek sangat disruptif. Tidak hanya di dunia teknologi, tetapi juga menyebabkan gelombang kejutan di pasar saham Amerika, khususnya sektor teknologi. Pada 27 Januari 2025, Nasdaq anjlok 3,1%. Nvidia adalah yang terburuk, kehilangan nilai pasar hampir 600 miliar dolar dalam satu hari. Ini merupakan penurunan terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Ketika persaingan AI semakin memanas, ada satu hal yang jelas, bahwa masa depan AI dunia akan ditentukan oleh kedua kekuatan, Timur dan Barat. Bagi Indonesia, menurut Anda, apakah kita lebih baik mengikuti pendekatan Tiongkok? Di mana AI harus dikembangkan dalam bidang yang lebih terspesialisasi dan praktis, daripada model yang bertujuan umum? Misalnya, teknologi AI untuk manajemen lalu lintas, dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Atau model AI untuk mengatasi banjir. Kami ingin mendengar komen Anda, silahkan share pada kolom komen di bawah ini. Jika Anda menyukai video seperti ini, silahkan dukung kami dengan klik like, share dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.